Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siang ini panas Mas Bro. Ada di Kota Tua Jakarta. Hiburan murah meriah Cilegon. Kota Tua. Kondisinya cukup ramai di hari ini 1 Mei 2025. Inilah kita berangkat dari Kota Cilegon jam 5.20 kereta, dan kita harus standby di stasiun Cilegon ini kurang lebih jam 5 pagi karena ketinggalan kereta. Untuk informasi saja, tiketnya 3.000. Jangan lupa beli tiket PP karena takut nggak kebagian tiket. Di hari Minggu ini pengunjung cukup ramai, jadi prepare kita beli tiket pulang pergi. Jalanan naik kereta Cilegon Rangkas Bitung. Nggak butuh waktu lama kok, 1,5 jam lah kita udah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Tuh jam 7 kurang 3 menit, berarti 5.20 lah ya, sekitar 1,5 jam atau 1,40 menit lah kita udah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Lanjut kita naik KRL menuju Tanah Abang, stasiun Tanah Abang. Tiketnya cukup murah, Rp8.000 saja. Tanah Abang. Kita naik Rame. ke arah Manggarai. Dilanjut dari stasiun Transit Manggarai kita langsung naik Ya sampai rute di stasiun peron 9 dan 10 Manggarai menuju Jakarta Kota. Ya, mantap. Itu Haji. kita akan sampai di Kota Tua. Nah ini dia Cikini, Jakarta Kota. Jadi mentok di Jakarta Kota kita dari Tanah Abang, transit di Manggarai, stasiun Manggarai, kita langsung naik ke Lama. KRL menuju Jakarta Kota. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota. Stasiun yang legendaris. Dulu sih namanya stasiun Beos ini. Jadi sekalian ngulik sejarah stasiun Jakarta Kota. Beos Jakarta Kota. Itu masih terawat dulu. Stasiun yang cukup legendaris di kota Via ini. Pengunjung berdatangan hari Minggu untuk menikmati sensasi liburan bersama keluarga. Barang meriah Kota Cilegon 12.000 saja sampai di Jakarta Kota. Tahu stasiun Beos, kita berjalan kaki. Di depan kita itu sudah tampak Kota Tua Jakarta. Kebon. Banyak hiburan di Kota Tua ini. Salah satu yang menarik minat pengunjung adalah manekin hidup ya, live diorama. Karena ini luar biasa latihannya, bisa stand tanpa gerak, butuh latihan khusus. Ini juga ada Cinderella. Nah ini jalan lada nih, jalan lada nomor 1. Rumah kita jalan lada juga. Kita istirahat dulu sembari menikmati keindahan Kota Tua di Jakarta ini. Ya, kita beramai-ramai di Kota Tua Bro, Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta yang juga dikenal dalam bahasa Belanda Oud Batavia atau Batavia Lama adalah sebuah kawasan bersejarah di Jakarta, Indonesia. Kawasan ini terletak di Jakarta Barat, tepatnya di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari. Kota Tua ini cukup luas ya, 1,5–3 km persegi, merupakan cikal bakal perkembangan Kota Jakarta. Ini kantor gubernur di belakang kita, dan Museum Fatailah menjadi Museum Fatailah sekarang. Enjoy menikmati bangunan-bangunan bersejarah di sekitar Kota Tua Jakarta ini. Kawasan Kota Tua Jakarta ini merupakan pusat sejarah Kota Jakarta.
Ini kita lihat bangunan yang sangat ikonik di Kota Tua ya, yaitu kantor gubernur, sekarang menjadi Museum Fathaillah. Dan masih tutup nih, sekitar jam 12 kita belum bisa masuk ke dalam. Kita hanya menikmati dari luar. Nah, ini merupakan meriam Sijagur. Meriam Sijagur yang sangat legendaris. Meriam Sijagur ini merupakan meriam kuno peninggalan Portugis yang terkenal dengan bentuknya yang sangat unik, yaitu ujung meriam yang merupai ibu jari yang terjepit di antara dua jari. Meriam ini sekarang dipajang di Museum Sejarah Jakarta dan merupakan salah satu koleksi paling populer di Museum Jakarta ini. Kita lihat meriam ini masih utuh. Meriam Sijagur ini dibuat di Macau, Cina pada tahun 1625 oleh Manuel Tavares Bacaro. Meriam ini dibawa ke Malaka, kemudian ke Batavia, sekarang Jakarta. Setelah Malaka direbut oleh Belanda tahun 1641. Sangat luar biasa. Meriam Sijagur ini merupakan bentuk sejarah yang sangat otentik. Dibuat tahun 1625 oleh Manuel Tavares Bacaro dan sempat di Malaka. Setelah Malaka jatuh tahun 1641, meriam Sijagur ini dibawa ke Batavia, sekarang Jakarta. Dipajang di halaman Kota Tua ini. Masyarakat antusias untuk menikmati keindahan museum meriam Sijagur ini. Unik memang bentuknya. Ini juga ornamennya cukup indah, lukisannya. Banyak hiburan di Kota Tua ini, hiburannya gratis. Kita hanya memberikan tips sekedar untuk para seniman yang menghibur kita. Ada hiburan angklung, juga macam-macam hiburan. Juga ada diorama yang diperagakan oleh para seniman, seperti tentara-tentara yang unik-unik ada di Kota Tua Jakarta ini. Kita menikmati hiburan dulu dari kelompok angklung. Berkunjung ke Kota Tua di Jakarta ini cukup enjoy, asik dan menghibur. Kita hanya menikmati, juga bisa melihat keindahan, kekokohan bangunan Kota Tua Jakarta ini. Kota Tua ini dibangun pada tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen sebagai gedung balai kota kedua pada tahun 1626. Menurut catatan sejarah, gedung ini semula bertingkat 1 dan pembangunan tingkat lainnya dilakukan seiring berjalannya waktu. Jadi dulu tuh tingkat 1, sekarang udah tampak tingkat 2. Bangunan ini sempat rusak di tahun 1648 dan direnovasi kembali pada tahun 1649. Kemudian gedung ini pun diperlebar di tahun 1665 dengan menambah satu ruangan bagian barat dan bagian timurnya. Jadi keren. Dulu sih di bangunan ini ada 5 buah sel ya untuk menampung para tahanan gitu. Itu dibangun tahun 1665. Dalam rentang waktu 1925 sampai 1942, gedung ini dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jadi pernah ini menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Oke guys, baru tahu kan? Gedung sekarang jadi Museum Fathaillah, gedung di Kota Tua ini. Beberapa perbaikan juga dilakukan ini supaya tampak kokoh dan indah. Dan juga gedung ini pernah menjadi Dewan Pengadilan atau Raad van Justitie oleh pemerintah Hindia Belanda zaman dulu. Di rentang waktu 1942-1945, gedung ini dipakai untuk kantor perkumpulan logistik Dai Nippon zaman penjajahan Jepang. Dan setelah pasca kemerdekaan tahun 1952, gedung ini pernah menjadi pusat Komando Militer Kota KMK pada tahun 1952. Cukup bersejarah gedung Museum Fathaillah ini.
Yayasan Oud Batavia kembali membangun Museum Oud Batavia. Ini dibuka untuk umum pada tahun 1939 dan pada masa kemerdekaan. Museum ini berubah menjadi Museum Jakarta di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Indonesia. Sedangkan pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama diserahkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta, dan hingga sekarang dan gedung lama atau museum lama itu dijadikan museum wayang. Nah, jadi rekan-rekan, sekali-sekali kita berkunjung ke museum-museum yang ada di daerah Anda. Sahabat Nurman, ada 7 destinasi wisata yang terletak di sekitaran Kota Tua Jakarta ini. Di antaranya adalah Museum Fathahillah, tadi udah kita liput. Ada 2 toko merah, Museum Bank Indonesia di depan kita ini, Pelabuhan Sunda Kelapa, Menara Shah Bandar, dan Jembatan Kota Intan. Juga yang terakhir adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi kalau kita ke kawasan Kota Tua, kita membutuhkan waktu cukup panjang kalau kita menelusuri 7 destinasi wisata di daerah Kota Tua ini. Ini Pak Tarno nih. Bro Tarno lagi semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan ya Pak Tarno ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ada di Kota Tua Jakarta. Ini nggak lengkap kalau kita tidak seruput es selendang mayang khas Betawi di Kota Tua. Murah bro, 10.000 kita sudah bisa menikmati kesegaran es selendang mayang ini. Sahabat Nurman, sekian vlog kita hari ini di Kota Tua. Kita baru di halaman-halaman saja ya di Kota Tua, kita belum melihat secara detail. Next time, lain waktu kita coba explore lagi spot menarik di kawasan Kota Tua ini. Di antaranya adalah Toko Merah, terus ada juga Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, juga ada kantor pos Kota Tua, dan tentunya Museum Bahari yang terletak tidak jauh dari kawasan Kota Tua ini. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia hebat, Indonesia bagus. Selesai sudah spot kita hari ini, kita kembali ke Kota Cilegon. Sebagai informasi yang penting untuk disampaikan di kesempatan ini adalah kalau kita berangkat dari Kota Cilegon itu pagi hari, kita sampai di Museum Fathahillah atau Kota Tua ini sekitar jam 9-an. Jam 9 pagian kita sudah sampai di sini dan kita bisa eksplorasi berbagai tempat wisata. Jangan lupa untuk tiket online Cilegon Rangkas Cilegon diberi online PP pulang pergi, jadi lebih aman karena memang kalau di hari Minggu atau di hari weekend itu tiket biasanya kalau kita beli di hari kita kepulangan itu takut nggak kebagian tiket. Oke sahabat, bahagia selalu, salam traveling dari Nurmasa Project 19.
Alhamdulillah sampai Rangkas. Perjalanan cukup jauh. Gimana rasanya, Pak? Sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Kapok nggak, Pak? Kapok nggak? Enggak ya, iya. Kapok. Tapi kalau pilihan lagi jangan sekarang. Iya. Berangkat Bitung jam 6.35 masih penuh. Luar biasa, luar biasa. Stand up lagi kita, Pak. Alhamdulillah jam 8:30 kita sudah sampai di kota Cilegon. Yuk jalan-jalan murah meriah bersama keluarga, teman-teman, dan tentunya akan kita dapatkan pengalaman yang sangat berharga. Sampai jumpa.